dalam kabel. Ia adalah bahasa utama dalam dunia teknik elektro. Bahasa yang menjelaskan bagaimana energi dibangkitkan, disalurkan, dikendalikan, hingga dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dalam teknik elektro, kelistrikan menjadi dasar dari hampir semua bidang, mulai dari sistem tenaga, elektronika, telekomunikasi, hingga kontrol dan otomatis. Tanpa memahami konsep dasar seperti tekanan, arus, dan daya, mustahil kita merancang dan menganalisis sebuah sistem listrik dengan benar. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana kelistrikan bukan hanya teori di atas kertas, tetapi fondasi utama yang membentuk seorang insinyur elektro, karena dari aliran listrik sederhana lahirlah teknologi besar yang menggerakkan dunia. Halo generasi muda Indonesia, pernahkah kamu membayangkan menjadi bagian dari orang-orang yang mengendalikan energi, teknologi, dan masa depan dunia? Selamat datang di Universitas Pamulang, kampus dengan semangat pendidikan untuk semua. Dan inilah program studi teknik elektro, tempat di mana kamu berteori, bertemu praktik, dan ide menjadi inovasi. Di Teknik Elektro Universitas Pamulang, kamu tidak hanya belajar tentang arus, tegangan, dan rangkaian listrik, tetapi juga mendalami elektronika, sistem tenaga, kontrol, otomasi, dan teknologi modern yang sangat dibutuhkan di dunia industri saat ini. Didukung oleh dosen berpengalaman, laboratorium yang memadai, serta biaya pendidikan yang terjangkau, kami berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap kerja. Di sini, kamu akan dibekali kemampuan untuk merancang dan menganalisis sistem kelistrikan, menguasai teknologi elektronika dan otomasi, menghadapi tantangan industri dan perkembangan teknologi masa depan. Karena kami percaya teknik elektro bukan hanya tentang listrik, tetapi tentang solusi untuk kehidupan. Mari bergabung bersama kami, kembangkan potensimu, dan jadikan bagian dari perubahan teknologi Indonesia. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irgi Fahri Ramadan. NIM saya 251010100300 dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang. Sekarang kita lanjut ke materinya. Kelistrikan adalah salah satu konsep penting fundamental dalam dunia teknik elektro. Hampir seluruh sistem yang dipelajari dalam program studi ini, baik sistem tenaga, elektronika, telekomunikasi, maupun kontrol, berawal dari pemahaman tentang kelistrikan. Namun, seringkali kelistrikan hanya dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, seperti menekan saklar, nanti lampu menyala, mencolok steker, nanti alat bekerja. Padahal, di balik proses sederhana itu terdapat konsep ilmiah yang sangat terstruktur dan saling berkaitan dalam kelistrikan. Konsep pertama yang harus dipahami adalah muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat dasar partikel, khususnya elektron, yang memungkinkan terjadinya gejala listrik. Pergerakan muatan ini yang menjadi dasar munculnya arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu pengantar. Satuan arus listrik adalah ampere. Arus hanya dapat mengalir apabila terdapat lintasan tertutup dan sumber tegangan. Tanpa rangkaian tertutup, arus tidak akan pernah mengalir. Selanjutnya kita akan bahas tentang tegangan listrik. Tegangan dapat diartikan sebagai beda potensial listrik antara dua titik. Tegangan inilah yang menjadi gaya pendorong agar muatan listrik dapat bergerak. Satuan tegangan adalah volt.
sumber memiliki karakteristik tegangan yang berbeda tergantung kebutuhan sistem yang digunakan. Namun, dalam suatu rangkaian arus tidak selalu mengalir tanpa hambatan. Disinilah konsep hambatan atau resistansi berperan. Kita lanjut bahas tentang hambatan atau resistansi. Hambatan adalah sifat suatu bahan yang menahan laju aliran arus listrik. Satuan hambatan adalah ohm. Semakin besar nilai hambatan, maka semakin kecil arus yang dapat mengalir. Sebaliknya, semakin kecil hambatan, maka arus yang mengalir akan lebih besar. Selanjutnya kita akan bahas hubungan antara arus tegangan maupun hambatan. Hubungan antara arus tegangan dan hambatan ini dijelaskan secara matematis dalam hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan sama dengan hasil kali antara arus dan hambatan, atau V sama dengan I dikali R. Hukum ini merupakan dasar utama dalam analisis rangkaian dan hampir selalu digunakan dalam perhitungan kelistrikan. Dalam penerapannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, komponen disusun secara berurutan di dalam satu jalur arus. Arus yang mengalir pada setiap komponen besarnya sama, namun tegangan terbagi menjadi sesuai nilai hambatan masing-masing komponen, dan sebaliknya. Pada rangkaian paralel, komponen disusun secara bercabang. Tegangan pada setiap cabang adalah sama, namun arus terbagi sesuai dengan besar hambatan di masing-masing cabang. Konsep ini sangat penting dalam sistem kelistrikan rumah tangga dan industri. Selain arus dan tegangan, terdapat konsep penting lainnya, yaitu daya listrik. Daya listrik adalah energi yang digunakan dalam satu satuan waktu. Satuan daya listrik adalah watt. Daya dapat dihitung dari perkalian antara tegangan dan arus. Pemahaman daya listrik itu sangat penting untuk menentukan kapasitas alat listrik, efisiensi sistem, serta keamanan dalam penggunaan energi listrik. Dalam teknik kelistrikan tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan secara langsung melalui praktik. Mahasiswa belajar mengukur tegangan, arus, hambatan menggunakan alat ukur seperti multimeter. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menyusun rangkaian dan menganalisis hasil pengukuran. Aspek lain yang sangat kalah tidak penting adalah keselamatan kerja dalam kelistrikan. Kesalahan dalam pemasangan rangkaian, penggunaan tegangan yang tidak sesuai, atau kelalaian dalam prosedur keselamatan. Semua itu dapat menyebabkan kerusakan alat, bahkan membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, pemahaman kelistrikan harus disertai dengan sikap disiplin